Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai statistik inferensi. Sedikit mengulang materi minggu lalu bahwa dalam statistik inferensi, tahap-tahap uji hipotesis secara umum meliputi langkah nomor 1 sampai 8 berikut ini. Dari tahap menentukan model yang cocok sampai dengan mengambil kesimpulan berdasarkan nilai p-value. Hipotesis dapat kita uji pada kasus satu populasi, dua populasi, maupun lebih dari dua populasi. Pada inferensi statistik satu populasi sembarang, untuk mengestimasi interval min mu pada suatu populasi, kita bisa menggunakan rumus Z sebagaimana berikut. Jika sampel-sampel random diambil dari suatu populasi yang berdistribusi sembarang, nanti mempunyai min sebesar mu dan variasinya sebesar tau kuadrat. Maka untuk n yang besar, n itu jumlah sampel ya, distribusi sampling untuk min dapat dianggap mendekati normal. Berikut kurva distribusi normalnya. Kemudian untuk mendapatkan interval konfidensinya, atau yang sering dinotasikan 1 dikurangi alfa kalikan 100%, untuk min mu akan kita peroleh bahwa mu itu lebih besar atau sama dengan B, tetapi lebih kecil atau sama dengan A. Kita perhatikan contoh kasus inferensi statistik pada satu populasi sembarang berikut ini. Jadi untuk menguji hipotesis dengan min sebesar mu populasi, yang pertama kita tentukan adalah menentukan model hipotesisnya, kemudian tingkat signifikansi alfanya, ketiga statistik pengujinya. Jika tau tidak diketahui sehingga diganti menjadi S, maka distribusi dari Z adalah normal standar. Dan langkah terakhir adalah menentukan daerah penolakan berdasarkan alfa dan hipotesisnya. Kemudian untuk menguji hipotesis dengan proporsi sebesar P populasi, yang pertama dengan merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, sama seperti langkah sebelumnya, kemudian menentukan tingkat signifikansi, dan yang ketiga menentukan statistik pengujinya dengan rumus Z seperti di bawah ini, di mana distribusi dari Z adalah normal standar. Kemudian langkah yang keempat, kita tentukan daerah penolakannya berdasarkan alfa dan hipotesisnya. Ada 3 kategori di mana hipotesis 0 itu ditolak. Jadi interval confidence untuk min mu menggunakan rumus seperti ini dengan daerah penolakan dan daerah penerimaan sebagaimana rumus tersebut. Dan ini adalah ringkasan inferensi statistik satu populasi sembarang dengan parameter mu, min, dan P proporsi. Jadi inferensi statistik satu populasi normal, data itu dianggap berdistribusi normal, ukuran sampelnya tidak harus besar, menggunakan parameter min mu atau variansi tau kuadrat, distribusi samplingnya bisa normal, T atau C kuadrat. Jadi apa itu normal standar?
Jika X1 sampai dengan Xn adalah sampel random berasal dari populasi normal dengan min mu dan variansi tau kuadrat, maka variabel randomnya sebesar Z. Sehingga kita katakan berdistribusi normal standar N 0,1. Distribusi T jika X1 sampai dengan Xn adalah sampel random berasal dari populasi normal dengan min mu dan variansi tau kuadrat, maka variabel random T-nya sebagaimana rumus berikut. Nah, untuk N yang semakin besar, distribusi T akan mendekati distribusi normal. Sedangkan pada distribusi C kuadrat, jika diketahui X1 sampai dengan Xk adalah variabel random yang berdistribusi normal yang independen antara satu dengan yang lainnya. Ada juga distribusi C kuadrat N-1. Jika diketahui X1 sampai dengan Xn adalah variabel random yang berdistribusi normal dengan min mu dan variasi tau kuadrat, maka variabel randomnya sebagaimana rumus berikut. Distribusi normal standar apabila sampel randomnya berukuran N yang diambil dari suatu populasi berdistribusi normal dengan min mu dan variasi tau kuadrat, maka variabel randomnya sebesar Z, berdistribusi normal N 0,1 untuk N besar. Tabel berikut ini adalah ringkasan untuk inferensi statistik satu populasi normal dengan parameter mu min dan variansi tau kuadrat. Selanjutnya kita pelajari inferensi statistik dua populasi sembarang. Distribusi sampling selisih 2 min jika tau 1 kuadrat dan tau 2 kuadrat tidak diketahui, sehingga diasumsikan tau 1 kuadrat itu sama dengan tau 2 kuadrat. Kemudian kita peroleh nilai Z berdistribusi normal standar dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variasi sampel yang disebut sebagai pool variance. Banyak sekali ya rumus-rumusnya, tapi adik-adik jangan khawatir, nanti semua penghitungan statistik ini bisa dibantu menggunakan software, jadi kita tidak perlu menghitung manual. Jadi mulai sekarang adik-adik bisa mencoba install salah satu software statistik dan ekonometrika untuk latihan-latihan. Excel itu bisa digunakan, atau adik-adik bisa menggunakan SPSS, eViews, atau Stata. Distribusi sampling selisih dua proporsi, misalnya ada X11, X12 sampai dengan X2N2 merupakan dua sampel random independen satu sama lain yang diambil dari populasi yang berdistribusi binomial. Oke, ini adalah ringkasan tabel inferensi statistik dua populasi sembarang untuk parameter selisih 2 min dan selisih 2 proporsi. Kita telaah lagi, distribusi sampling selisih 2 min itu jika ada X11 sampai dengan X2N merupakan dua sampel random independen satu sama lain yang berdistribusi normal dengan min mu1 dan mu2 serta variansi tau 1 kuadrat dan tau 2 kuadrat. Maka variabel random Z itu akan berdistribusi normal standar dengan X1 bar dan X2 bar. Distribusi sampling selisih 2 min jika tau 1 kuadrat dan tau 2 kuadrat tidak diketahui, sehingga diasumsikan tau 1 kuadrat itu sama dengan tau 2 kuadrat.
Kemudian setelah kita peroleh T yang berdistribusi T dengan derajat bebas K dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi sampel. Distribusi sampling perbandingan dua variansi. Misalnya X11 sampai dengan X2N2 adalah dua sampel random independen yang berdistribusi normal dengan min mu1 dan mu2 serta variansi tau 1 kuadrat dan tau 2 kuadrat, maka variabel randomnya sebesar F. Yang berdistribusi F dengan derajat bebas pembilang N1-1, derajat bebas penyebutnya N2-1. Berikut ini adalah tabel ringkasannya untuk parameter selisih 2 min, kemudian perbandingan 2 variansi, dan min selisih data berpasangan. Sekarang kita pelajari kembali materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai ANOVA atau analisis variansi. Kali ini hanya kita bahas analisis variansi satu arah saja. Pada analisis variansi satu arah, perluasan dari uji min dua populasi normal, yaitu data berasal dari populasi normal. Kemudian ada K-min populasi yang dibandingkan dan berdasarkan pada pemecahan variansi. Ini adalah kurva untuk uji min satu populasi. Kemudian uji min dua populasi, di mana hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2. Kemudian pada uji min K populasi, hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Masih ingat ya prosedur langkah-langkah untuk menguji hipotesis? Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya, kemudian statistik pengujinya, dan yang terakhir menentukan daerah kritisnya atau daerah penolakannya. Dan ini adalah tabel ANOVA-nya. Adik-adik masih ingat semua ya, dan sudah tahu bagaimana menginterpretasikan tabel output ANOVA. Kan sudah pernah jadi assignment. Oke, sekarang kita ulangi lagi contoh analisis variansi satu arah. Terdapat 4 varietas padi yang akan kita uji produktivitasnya. 24 petak tanah yang kira-kira mempunyai kesuburan yang sama dipilih. Kemudian 24 petak tersebut dibagi secara random menjadi 4 kelompok. Masing-masing 6 petak, yang selanjutnya tiap kelompok ditanami satu varietas padi. Apakah rata-rata produktivitas 4 varietas padi tersebut sama? Kita lakukan observasi dan pengamatan, kemudian dicatat untuk masing-masing varietas A, B, C, dan D. Dari tabel ANOVA kemudian kita bisa mengambil kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Terdapat beberapa analisis lanjutan bila hipotesis 0 ditolak dalam ANOVA. Berikut ini adalah contoh
yang menggunakan analisis ganda Scheffer. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.